Halo semuanya, kami dari D3 TPKB Angkatan 2020. Kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai biopolimer dan turunannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Riko Wijaya dan rekan teman saya Taufik Aristide. Oke, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai biopolimer dan turunannya. Yang pertama yaitu ada pengertian biopolimer. Nah, pengertian dari biopolimer. Biopolimer merupakan material polimer yang berasal dari alam. Salah satu biopolimer terbanyak dengan jumlah terbesar yang tersedia di alam adalah selulosa. Jadi di dalam pohon itu umumnya terdapat 38-50% selulosa, hemiselulosa 23-32%, lignin 15-25%, dan ekstraktif 2-8%. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari biopolimer, biopolimer sendiri memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yaitu yang pertama, aman untuk digunakan karena bahannya yang terbuat dari selulosa. Yang kedua yaitu mudah rusak secara alamiah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar. Jadi yang ketiga yaitu bersifat antioksida. Yang keempat bersifat antimikroba. Lalu yang kelima dapat membentuk penghalang oksigen, karbon dioksida, uap air, dan aroma lainnya, serta dapat diaplikasikan dengan cara dicelupkan, disemprotkan, dan lain sebagainya. Biopolimer sendiri memiliki karakteristik dan keuntungan yang berbeda-beda. Hal itu bergantung terhadap dari mana bahan baku yang digunakan untuk membuat biopolimer tersebut. Baik, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, terdapat dua jenis tahapan dalam pembuatan tekstil, yaitu ada yang berjenis woven dan yang kedua ada berjenis non-woven. Pengertian dari woven sendiri merupakan tekstil yang dibentuk melalui alat tenun dengan benang yang dijalin pada lungsin dan benang pakan. Jadi sedangkan non-woven sendiri diproduksi dengan serat stapel dan serat panjang yang terikat bersama melalui teknik kimia, mekanis, panas, dan teknik manufaktur lainnya. Hal ini non-woven sendiri memiliki kain yang tidak perlu dipintal dan ditenun. Nah, dari woven dan non-woven ini memiliki perbedaan. Yang pertama ada perbedaan dari sudut pandang bahan, yaitu woven dibuat dengan kapas, wool, sutra, linen, rami, kulit, dan lain-lain. Sedangkan non-woven terbuat dari polipropilen, PET, PA, viskos, serat akrilik, HDPE, PVC, dan lain-lain. Yang kedua ada dari proses manufaktur, yaitu woven ditenun dengan alat tenun dengan menjalin benang, lungsin, dan benang pakan. Sedangkan non-woven secara langsung mengikat serat secara fisik. Non-woven tidak memiliki benang pakan dan benang lungsing, tidak perlu dijalin atau dirajut. Yang ketiga ada daya tahan, woven lebih tahan lama dibandingkan dengan non-woven, dan woven memiliki umur pemakaian yang lebih lama. Jadi perbedaan woven dan non-woven yang berikutnya yaitu terdapat pada degradabilitasnya, di mana degradabilitas woven memiliki keistimewaan yang lebih stabil dengan daya tahan yang sangat baik sehingga tidak dapat terdegradasi secara alami. Sedangkan degradabilitas non-woven dapat terdegradasi secara alami secara efektif ke siklus berikutnya dalam bentuk tidak beracun dan dapat benar-benar terurai dalam waktu kurang lebih 90 hari dalam kondisi di luar ruangan dan 8 tahun dalam kondisi dalam ruangan. Perbedaan yang kelima yaitu terdapat di penggunaannya, di mana di penggunaan woven memiliki sifat yang kuat dan struktur yang bagus, maka banyak digunakan untuk keperluan yaitu seperti jenis-jenis pakaian, spray, sofa, handuk, dan lain sebagainya. Sedangkan dari penggunaan di non-woven
karena sifatnya yang ringan dan ramah lingkungan, maka banyak digunakan untuk barang yang sekali pakai, seperti contohnya masker muka, popok, tas belanja, gaun bedah, filter industri, dan lain sebagainya. This is where your clothes are growing. In the sustainable, renewable, recyclable forests of southern Sweden. Did you know that we produce dissolving pulp from hardwood trees, which are grown specifically for us by our members? Our dissolving pulp is sold to customers all over the world and made into clothing, fabrics, and bed sheets. The process from seedling to shirt is fairly long, so let me tell you about our part of the process when the seedling is turned into dissolving pulp. We make our dissolving pulp from the birch trees growing in our members' forests, and our end products always maintain the same high level of quality. Here are the trees coming into the mill. The first step is to wash the logs to eliminate all dirt and stones from the process. Then the bark is removed from the tree and the logs are cut into chips and stored in large piles. The chips are then transferred from the piles to the plant. They are boiled with chemicals and mashed to a pulp before several stages of washing and bleaching. Then the bleached pulp is dried, cut into sheets and packed into 200-kilogram bales. The bales are transported to global customers who dissolve the pulp to make viscose fibers. Due to the growing global capacity for viscose production, the need for dissolving pulp is increasing. The total production capacity of our pulp mill at Mörrum is 170,000 tons of hardwood-based dissolving pulp per year. So there you are with a shirt in your hand. A shirt made from dissolving pulp that 50 years ago was a small seedling in the forest. And that's how it goes, in the infinite life cycle of this amazing material that can be replanted over and over. This is just the beginning. Nah, selanjutnya ada turunan dari dissolving pulp. Tahap pertama yaitu pulverization yang bertujuan untuk pencampuran bahan baku yang akan digunakan untuk pembentukan rayon. Pada tahap ini, pulp seed dicampurkan dengan bahan kimia. Yang kedua, tahap alkali cellulose press berfungsi untuk memeras bubur pulp agar dapat memisahkan larutan stabilize berlebih yang ada di dalam alkali selulosa. Yang ketiga yaitu ke tahap aging section yang bertujuan untuk menurunkan viskositas. Yang keempat ada presentation proses yang bertujuan untuk mengubah santak dengan cara dilakukan pengadukan dan didinginkan yang akan membentuk larutan kuning yang kental atau disebut viskos. Yang terakhir dilakukan proses pematangan masuk ke tahap spinning yang bertujuan untuk meregenerasi antara selulosa yang larut dalam berbentuk viskos dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut.
turunan dari teknologi biopolimer. Yang pertama ada rayon reguler, di mana rayon reguler dipintal dengan pemintalan cara basah. Pemintalan cara basah merupakan proses pemintalan dengan menyemprotkan larutan polimer melalui spinneret yang berada dalam larutan koagulasi. Yang kedua ada high tenacity rayon, di mana high tenacity rayon ini merupakan rayon viskos yang kekuatannya lebih tinggi dari rayon viskos biasa. Rayon ini biasanya digunakan untuk tekstil industri seperti benang ban, kabel, lapis sepatu, pita, dan pipa pemadam kebakaran, serta lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada low weight module atau LWM, yang dimana LWM ini merupakan keadaan viskos yang kekuatannya rendah saat basah. Pada saat basah, LWM ini cenderung tidak stabil karena kain ini merenggang ataupun menyusut pada saat basah. Jadi kami akan menjelaskan produk biopolimer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang transportasi terdapat kursi mobil, sabuk pengaman, dan wiper fluid. Yang kedua itu industri tekstil, yaitu karpet, benang, dan tirai. Jadi di bidang komunikasi, contoh pengaplikasiannya yaitu yang pertama ada kertas cetak, lalu yang kedua ada pensil. Kemudian di bidang kesehatan dan kebersihan yaitu ada tisu, deterjen, dan hal-hal yang ada di farmasi. Kemudian di bidang rekreasi contohnya yaitu ada ban sepeda, kaset pita, dan peralatan golf. Baik, jadi sekian dari materi biopolimer dan turunannya yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.